Hai semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman, kembali lagi sama aku. Di video kali ini aku mau share ke kalian mengenai gejala Bell's palsy yang sebelumnya aku udah bikin juga di video ini. Dan di video kali ini aku akan memberikan informasi mengenai apa saja gejala yang relatif sama kayak orang-orang, dan gejalanya itu umum dirasakan oleh penderita si Bell's palsy ini. Tapi sebelum ke videonya, boleh dong kalian klik dulu tombol subscribe dan like video ini biar aku semangat upload video-video berikutnya. Nah, aku bikin video ini juga karena emang aku ngerasain karena Bell's palsy itu kayak mana, terus aku juga ngerasain gejala-gejalanya. Jadi ini adalah berdasarkan pengalaman aku. Aku juga udah dapet banyak pertanyaan dan DM dari kalian mengenai penyakit Bell's palsy ini. Aku juga udah sharing sama teman-teman yang tanya di DM kayak gitu. Aku simpulin ada beberapa yang sama kayak yang aku rasain kayak gitu. Oke, sebelumnya aku akan jelasin juga apa itu Bell's palsy. Di video sebelumnya aku udah jelasin juga Bell's palsy itu apa, tapi aku juga akan jelasin di sini. Jadi Bell's palsy adalah penyakit yang merusak syaraf, bagian syaraf ketujuh atau syaraf motorik yang ada di belakang kepala kita. Aku nggak tahu ya letak spesifiknya di mana, kalian bisa search. Dan penyakit ini adalah penyakit yang merusak bagian syaraf wajah atau syaraf muka. Nama Bell's sama palsy itu yang artinya Bell's adalah wajah, palsy adalah kerusakan. Kalau disimpulin, Bell's palsy itu penyakit yang merusak area wajah kayak gitu, syaraf-syaraf yang ada di wajah kita. Oke, yang pertama, gejala yang biasa dirasakan adalah yaitu sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan ini bisa dikatakan sakit tenggorokan yang mirip kayak kita radang tenggorokan kayak gitu rasanya. Biasanya sakit tenggorokannya itu berlangsung 2 hari sebelum kena Bell's palsy, dan setelahnya itu relatif ya. Kalau misalnya gejalanya makin parah, itu bisa makin sakit juga, tenggorokan tuh makin meradang kayak gitu. Dan waktu itu aku ngerasainnya cuma kayak 2-3 hari aja. Abis itu muncul juga gejala-gejala lain. Dan selama sakit tenggorokan ini kalian bisa obatin pakai, misalnya belum parah ya, kayak obat-obat sariawan biasa aja. Kalaupun enggak, kalian kompres aja sih tenggorokan kalian pakai air hangat kayak gitu, biar fungsi tenggorokan kita tuh normal kembali kayak gitu, jadi nggak ngeganggu makan sama minum. Gejala yang kedua, kalian bisa ngerasain kayak ada kedutan di area wajah kalian, entah di pipi atau dimanapun, yang mungkin itu nantinya akan menyebabkan sulit untuk berekspresi. Jadi di situ kedutan dulu awalnya, terus kayak lama-kelamaan kayak mulai kaku gitu. Setelah semalam atau 2 malam kita bakal ngerasain kaku, terus ujung-ujungnya jadi susah berekspresi dan susah digerakkan di area wajah tersebut. Nah, di sini yang fatal adalah kalau misalnya area wajah kita sulit digerakkan, jadi di situ bakal terjadi kayak miring, mencong, atau area wajah yang kayak beda sebelah. Itu pasti dirasain, dan itu kebanyakan dari kita. Kalau misalnya gejalanya udah lumayan parah, itu pasti kena. Dan yang lebih parah lagi adalah ketika kita udah ngerasa rahang kita tuh sulit ditarik ya, dan itu yang membuat kita sulit untuk bicara sama makan. Gejala berikutnya adalah sulit menelan. Nah, di sini seperti yang udah aku bilang tadi, gejala sulit menelan ini benar-benar menyiksa si penderitanya. Jadi makan nggak bisa, minum nggak bisa, nelannya tuh benar-benar sakit, dan sampai yang udah parah banget tuh air tuh nggak bisa masuk sama sekali, kayak bener-bener kecekek gitu bagian tenggorokan kita. Oke, untuk gejala selanjutnya adalah dimana kita ngalamin sulit untuk bicara. Nah, di gejala ini biasanya ini adalah gejala yang relatif dirasakan oleh beberapa penderita, nggak semuanya yang ngalamin sulit bicara. Jadi kayak ada yang terganggu aja kayak gitu, terus ada yang sulit bicaranya tuh cadel kayak gitu, terus sama yang bener-bener total nggak bisa bicara kayak gitu. Jadi ada yang parah, ada yang enggaknya dilihat dari cadel apa enggaknya kayak gitu. Terus di sini juga awalnya tuh nggak yang langsung kayak sulit bicara gitu. Jadi kalau aku dulu aku pertamanya tuh nggak bisa ngeluarin suara sama sekali. Jadi kayak mau ngomong itu tuh berat dan nggak ada suaranya, hahaha tuh nggak ada, itu tuh nggak ada sama sekali. Jadi di situ kesulitannya, dan itu benar-benar sangat mengganggu dan sangat menyulitkan banget sih, menyiksa lah ya intinya. Next, gejala yang kelima adalah penglihatan ganda atau bisa disebut juling, atau bahasa
lainnya ini aku nggak tahu bahasa lainnya. Jadi ada beberapa penderita yang bisa ngalamin separah ini. Ada juga yang kayak cuma penglihatan ganda kayak gitu, jadi kayak ngeblur sedikit aja kayak gitu, karena mungkin efek dari ketariknya si urat-urat tadi, si syaraf-syaraf tadi yang mempengaruhi fungsi dari penglihatan kita juga. Di gejala kelima ini ada beberapa penderita yang ngalamin pergeseran mata. Di situ awalnya itu kayak pusing, kemudian kita ngerasain pandangan kita semakin kabur, terus hari ke hari itu kita ngerasa jadi kayak orang silindris gitu, ngerasa jadi kayak ada dua gitu, berganda. Jadi bayangannya itu, penglihatan kita itu berbayang dan kayak ngelihat objek tuh jadi dua aja kayak gitu. Jadi kita lihat satu orang jadi dua orang kayak gitu. Nah itu dia tadi kelima gejala yang umum dirasakan penderita penyakit Bell's palsy, dan gejala tersebut akan berbeda dengan gejala penderita lainnya karena kita keserangnya juga mungkin kerusakan di fungsi-fungsi urat syaraf motorik kita juga berbeda. Jadi itu akan mempengaruhi seberapa parah kita ngalamin penyakit ini. Nah di antara kalian kalau misalnya ada yang penasaran, dari video aku yang dulu-dulu itu banyak yang tanya kayak berapa lama ya gejala Bell's palsy ini bakal kita rasain kayak gitu. Kalau gejalanya itu kayak 1-2 minggu, cuma kita nggak ngalamin si Bell's palsy-nya itu nggak yang kayak seminggu 2 minggu langsung sembuh. Tapi di antara kita juga ada yang beberapa orang ngalamin kalau kena Bell's palsy itu ada yang 1-2 minggu itu udah sembuh. Bahkan yang kayak cuma ngalamin gejalanya aja tanpa ngerasain proses kesananya itu banyak. Jadi balik lagi tergantung kerusakan dari sistem syaraf kita yang ada di urat motorik itu. Dan bagi yang parah banget itu bisa sampai berbulan-bulan. Ya aku nggak tahu ya sampai yang kayak setahun atau 6 bulan sampai setahun itu nggak tahu. Karena aku yang ngalamin Bell's palsy itu cuma 2-3 bulan itu alhamdulillah aku udah sembuh. Walaupun itu dihitungnya itu cukup lama menurut aku. Nah untuk cara pengobatannya atau dokter atau saran dokter atau saran obat atau dan lain-lain itu kalian bisa tonton di video aku yang sebelumnya yang ini, karena itu menurut aku videonya udah mencakup semua. Aku udah ceritain semua pengalaman aku di situ. Dan ada yang di antara kalian bilang kalau aku bikin video yang itu kayak lot of talk shit gitu. Itu tergantung persepsi kalian. Jadi karena aku emang niatnya share ke kalian, karena ini adalah story aku pada saat itu, jadi mungkin kalian sedang butuh informasi. Menurut aku itu sangat informatif, jadi kalian bisa tonton aja lengkapnya di situ. Gak apa-apa buat kalian yang sedang ngerasain Bell's palsy sekarang, karena aku yakin kalian juga pengen sembuh kan. Kita bantu support sama-sama. Oke, segitu dulu video dari aku kali ini. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe. Kalian juga boleh share ke seluruh media sosial yang kalian punya, dan kita akan bertemu di video berikutnya.